Jadi ini Mbah, sedang membahas tentang Gus Baha, di mana Gus Baha itu mengulas bahwa bukti otentik untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu adalah Ka'bah dan juga Maqam Ibrahim. Ya, lalu di sini akan kita pertanyakan, Mbah. Akan kita pertanyakan bagaimana Ahmad Al-Muhajir Ilallah itu punya bukti otentik atau tidak. Begitu ya. Jadi ini bukan untuk menjelek-jelekan Gus Baha, bukan. Karena saya takdim hormat ya kepada beliau, di samping ilmu beliau yang tinggi, umur beliau pun juga jauh dari saya begitu. Jadi tidak ada istilahnya merendahkan, menghinakan, merasa paling benar, itu nggak ada ya. Nah, jadi itu mohon difahami ini untuk teman-teman ya. Nah, jadi begini teman-teman ya. Ketika saya menyimak beberapa pengajiannya Gus Baha, ya, jadi saya mendapati Gus Baha itu mengulas tentang bagaimana keotentikan dari sejarah atau tokoh yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, itu pembuktian untuk Nabi Ibrahim, keberadaan Nabi Ibrahim sebagai sosok historis itu ada. Nah, itu ada. Itu ada. Yaitu apa? Yaitu Maqam Ibrahim. Nah, jadi Maqam Ibrahim itu adalah salah satu bukti otentik untuk menunjukkan bagaimana keberadaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai sosok yang historis. Nabi Ibrahim. Nah, sehingga dalam sejarah ketika tidak ada bukti, ya Kang si paling halu. Dalam sejarah ketika tidak ada bukti sejarah, tidak ada prasasti, tidak ada artefak, nah maka itu bisa dikatakan sebagai sejarah yang fiktif. Jadi cuman ceritanya cerita fiksi. Ini ilmiah, jadi tidak ada istilahnya penghinaan, perendahan kepada ulama, kepada kiai, enggak. Ini sifatnya ilmiah, ya. Karena budaya kritik, budaya musyawarah, budaya diskusi di kalangan para santri, di kalangan para kiai itu sudah biasa. Jadi begitu teman-teman. Oke? Coba kita lanjut ya. Yuk. Yang turunan Muhammad kan habaib-habaib itu. Nah, kalau turunannya Nabi Muhammad SAW itu kan para habaib-habaib gitu ya. Jadi Habib itu adalah turunan Nabi menurut Gus Baha. Oke, nggak masalah. Tinggal pembuktian saja begitu kan. Kalau nggak ada pembuktiannya ya sudah. Berarti klaim tanpa bukti Allah gitu ya. Oke, lanjut. Kitabnya para sadah maksudnya para habaib, karena kitab yang dibahas itu adalah kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karya dari Habib Ali bin Hasan Baharun, guru saya itu. Jadi kalau guru ya saya katakan guru ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Terus Habib Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali. Jadi Habib Fakih Muqaddam itu diakui keberadaannya oleh Gus Baha juga ya. Masalah. Nah, boleh. Tetapi tetap ketika memang tidak ada bukti otentik ya sudah. Terus Semua fotonya diakui Fakih Muqaddam. Jadi intinya Kang dicakaki Al-Faqih Al-Imamul A'zam, Al-Ustadul A'zam, Imam Syari'ati wal Haqiqah, Imamun fil Ma'quli wal Manqul. Ya, keberadaannya diakui oleh Gus Baha. Ya boleh saja, boleh. Nah, jadi tadi potongan-potongan itu sengaja saya pisahkan karena untuk memberikan satu penalaran bagi kita bahwasanya Gus Baha itu yang mengakui keberadaan dari Al-Imamul Muhajir Ilallah. Kemudian mengakui keberadaan dari Al-Faqihil Muqaddam, ya. Lalu dalam kesempatan ini nih dari beberapa video-video yang berbeda. Nah, lalu kemudian kita atau Gus Baha itu akan mengulas tentang bagaimana kesejarahan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang keberadaannya itu
Bisa dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah. Karena kan memang dalam apa namanya sumber-sumber sejarah itu kan ada dibagi dua. Jadi yang pertama itu adalah primer, kemudian yang kedua itu sekunder. Di mana salah satu atau beberapa bukti-bukti yang dikatakan sebagai bukti sezaman, ya bukti primer itu adalah ada satu yang namanya prasasti, kemudian catatan sezaman, kemudian bukti artefak sezaman, kemudian selanjutnya adalah catatan sezaman, kemudian karya sastra sezaman. Itu satu. Kemudian yang selain itu, catatan tidak sezaman, catatan eksternal tidak sezaman, kemudian interpretasi seorang sejarawan, nah itu namanya adalah bukti sekunder. Nah, jadi begitu. Kalau yang biasa diulas di kalangan para sejarawan. Oke, kita lanjut. Betul. Orang Islam mayoritas yang nggak pintar. Orang Islam, orang Indonesia mayoritasnya memang nggak pintar ya, kayak saya gitu, nggak pintar kan. Kalau Gus Bah kan pintar begitu ya. Jadi memang tidak sekelas, tidak satu level begitu ya. Lanjut. Terbentuk punya nurani. Tapi tetap meskipun mayoritas bangsa Indonesia itu tidak pintar, tetapi mereka itu memiliki hati nurani, memiliki nurani untuk membedakan bahwa ini adalah benar, ini adalah salah. Nah, begitu juga dengan misalkan ketika kita aplikasikan dalam fenomena yang terjadi saat ini di mana la ilaha illallah Rasulullah, bagaimana Nasabalawi itu benar atau tidak? Bagaimana Nasabalawi itu benar atau tidak? Maka saya begitu sebagai orang yang nggak pintar, nah itu memiliki hati nurani ketika diberikan satu pemahaman bahwasanya bagaimana kesejarahan dari Ahmad Al-Muhajir ilallah datang dari Irak Cina pada tahun 317, kemudian sampai ke Hadramut pada tahun 319, lalu baru ditemukan catatan setelah 550 tahun kemudian. Nah, tentu hati nurani saya ya sebagai seorang manusia yang nggak pintar tentu bisa menilai, oh berarti memang ketika tidak ada catatan bahkan sampai 550 tahun, tentu ini adalah satu bukti bahwa sejarah yang mereka gembar-gemborkan ke sana kemari, kemudian leluhur-leluhur mereka, tokoh-tokoh yang sengaja diciptakan, itu memang tokoh-tokoh yang fiktif dan tidak pernah ada di muka bumi ini. Sehingga ketika kita itu mempertanyakan seorang tokoh yang memang tidak pernah ada di dunia ini, ya, maka bagaimana otak saya bisa mempercayainya begitu? Di Martapura sekarang banyak orang membuat emas palsu. Jangankan emas palsu, nasab palsu aja bisa dibikin, Kang. Paling halu ya. Masalah kami warga NU melihat imat fitnah akhir zaman, pembohong besar. Ini nggak kebalik nih. Nggak kebalik. Nggak kebalik nih. Tadi jangankan emas palsu, nasab palsu saja bisa dibikin. Ijazah palsu juga bisa dibikin. Jadi kalau yang palsu-palsu itu mudah bikinnya. Kayak Ka'bah palsu, itu pun juga bisa kan? Ada kan? Di zamannya Abraha itu ada Ka'bah palsu juga. Di Son'a itu yang dibikin oleh Abraha al-Ashram. Subhanallah, masallah. La ilaha illallah. Nah itulah. Jadi yang palsu-palsu itu mudah untuk dibikin ya, Kang CK ya, atau imitasi. Jadi kalau bahasanya Bapak Taufik As-Sakaf itu adalah imitasi. Kuburan palsu pun bisa dibuat. Cewek palsu juga bisa. Betul. Apalagi di sana di Thailand itu ya, yang palsu-palsu itu mudah untuk dibuat. Terus Ukuran kebenaran itu adalah siapapun mudah. Jadi ukuran kebenaran itu siapapun bisa tahu. Ukuran kebenaran itu simple, ya kan? Ukuran kebenaran siapapun itu boleh tahu. Dan itulah fitrah manusia, Kang CK. Tahu mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana kedatangan para habaib di masa Belanda zaman dulu
kata dari Bapak Taufik As-Saqaf, kami ini datang ke Nusantara bukan untuk mencari makan, bukan untuk meminta harta-harta kalian, bukan. Tetapi kami ini adalah untuk mencetak para ulama, para kiai, begitu. Paling kalian datang ke sini cuman bawa gula 1 kilo, ya. Paling kalian ke sini bawa hanya gula 1 kilo. Sementara kami ini ketika kalian datang, kami potongkan 100 kambing lebih untuk kalian. Nah, begitu. Nah, orang awam itu bisa tahu itu, bisa tahu. Orang yang bodoh itu bisa tahu apakah status itu benar atau tidak. Bagaimana pada tahun 1800-an, pasca Perang Jawa, Pangeran Diponegoro, ya, untuk mengurangi pengeluaran yang besar dari kerajaan Belanda atau kolonial Belanda, maka Belanda ini mendatangkan beberapa pegawai-pegawai PNS yang didatangkan, ada yang dari Afrika, ada yang dari India, dan ada yang dari Yaman Hadramaut. Sehingga kemudian ada datanya mulai dari tahun 1850 sampai 1942. Nah, itu terdaftar itu siapa saja yang menjadi yang menjadi kapiten-kapiten Arab di beberapa kota-kota dan tempat-tempat yang memang menjadi tempat koloni Arab Hadramaut. Nah, jadi intisarinya adalah ketika kebenaran itu disampaikan, maka orang yang bodoh, seperti saya, Assalamualaikum Kandensing, itu mudah untuk mengetahuinya. Nggak perlu, nggak harus untuk menerima kebenaran itu, dia harus menjadi orang yang pintar. Jadi, ini bukan untuk menyanggah, tetapi ini untuk memahami bagaimana apa yang sampaikan oleh Gus Baha itu bisa saya pahami, begitu, ya. Bapak Rokim As-Sugar 1 kilo dan kambing 10 ekor. Nah, itulah garamahnya beliau, ya. Subhanallah. Lanjut. Imam Al-Amudi. Sehingga saya Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi itu merupakan salah satu murid dari Al-Imam Faqihil Mugaddam. Yang katanya dulu Faqih Mugaddam itu ketika hidup dalam berdakwah itu memutus atau memotong pedangnya menjadi 2 bagian. Karena memang di awal-awal mulai dari masanya Imam Ubaidillah sampai masanya, ini versi Balawi ya, dari masanya Ubaidillah sampai kepada masanya Faqihil Mugaddam itu ketika dakwah itu menggunakan pedang. Nah, lalu kemudian ketika zamannya Al-Imam Al-Ustadzul A'zam Al-Faqihil Mugaddam, ya, Al-Faqihil Mugaddam ketika dakwah itu pedang yang beliau miliki itu kemudian dipotong menjadi 2, dipatahkan menjadi 2. Nah, sehingga yang satu bagian itu disimpan oleh Faqihil Mugaddam, kemudian bagian yang lain itu disimpan oleh muridnya yaitu Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Yang di sini dikutip oleh beliau, tidaklah seorang wali itu menjadi wali, gimana tadi itu? Nah, gimana tadi ini? Ya, itu ceritanya seperti itu kalau versi Balawi itu ya. Ya, nih nggak tahu Imam Al-Amidi atau Imam Al-Amudi. Kalau Al-Amudi seperti itu. Ya, terus. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah dzurriyyah atau keturunan dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, kalau misalkan Bani Israel yang jauh dari Nabi Ishak, misalkan Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, lalu untuk membuktikan bagaimana apakah benar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu memiliki keturunan yang lain yang namanya Ismail, yang lalu menurunkan bangsa-bangsa Arab yang kemudian melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau memang iya, buktinya apa? Buktinya mana? Kemudian apa yang bisa dijadikan sebagai satu bukti historis akan
keberadaan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bahwa beliau itu pernah datang ke Mekah, kemudian akan dijelaskan oleh Gus Baha, gitu ya. Terus data empirik Ibrahim itu pernah di Mekah. jadi kita ini membutuhkan data empirik. Membutuhkan data empirik akan keberadaan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwa dulu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu pernah di Mekah. Nah, lalu tentu ketika kita bandingkan Nabi Ibrahim yang berapa ribu tahun lalu, 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu itu memiliki data empirik. Data empirik yang menunjukkan keberadaan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu pernah ke Mekah dan memiliki seorang keturunan yang bernama Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, lalu tentu untuk Ahmad al-Muhajir ilallah ya baru 1000 tahun yang lalu. Nah, lalu apa yang bisa menjadi bukti bahwasannya Al-Imamul Muhajir ilallah Ahmad bin Isa itu pernah ke Hadramaut, pernah hijrah ke Hadramaut Yaman, kemudian menurunkan banyak keturunan yang diantaranya adalah Abdullah. Dari Abdullah lalu kemudian menurunkan 3 anak, ada Alwi, ada Jadid, ada Basri. Kemudian Alwi lalu menurunkan keturunan Ba'lawi sekarang itu. Ada Faqihil Mugaddam, ya kan? Ada Muhammad Sahib Mirbat. Kemudian ke bawahnya lagi itu ada Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran, ada Abdurrahman As-Saqaf, ada Muhammad Maulad Dawila, ada Umar Muhdar. Ada siapa lagi? Ada Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar Ali Drus Al-Adani yang semalam kita bahas. Ada siapa lagi? Ada Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra. Ada siapa lagi? Oh, banyak. Ada Ahmad Syihabuddin Al-Akbar bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ada Muhammad bin Ali Khirid. Kemudian ada siapa lagi? Oh, banyak kalau dihitung itu. Ada Ali Drus segala macam. Banyak pokok nama. Ya. Data empiriknya ada atau tidak? Karena beliau membicarakan tentang data empirik. Begitu, data empirik. Terus. Jadi, kalau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menjawab bagaimana tuduhan-tuduhan dari orang Yahudi. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oh, ternyata dijawab oleh Allah Ta'ala. Ayatun bayinatun. Fihi ayatun bayinatun. Jadi artinya dalam 2 ayat ini yang ada di Al-Baqarah 125, kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 97. Nah, di sana dalam 2 ayat ini menjelaskan bahwa di Mekah itu terdapat makam Ibrahim. Sebuah artefak, sebuah peninggalan di masa lalu. Bahwa Nabi Ibrahim itu memang pernah ke Mekah. Nabi Ibrahim pernah ke Mekah, nikah di sana, membawa istrinya ya. Kemudian memiliki seorang keturunan yang namanya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga kemudian baik itu Ka'bah, baik itu makam Ibrahim itu bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai bukti bahwasannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu pernah di Mekah. Begitu. Lalu bagaimana dengan Al-Imamul Muhajir ilallah? Makamnya saja itu baru muncul pada abad ke-9. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra dalam kitabnya Fathur Rahimur Rahman walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi, di mana lokasi kuburan dari Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa sekarang pada abad ke-9 Hijriah itu tidak diketahui. Hanya saja warawaihul unsi fi arja'ihi faihah. Aroma keharuman di sekeliling kampung Al-Husaisah itu semerbak wanginya.
Wa yushiru anna fihi rohan zakiyatan salihan, itu menunjukkan bahwa di dalamnya itu terdapat roh yang suci, roh yang soleh, dan itu tentunya adalah makam dari Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Ditambah lagi pembuktiannya dengan apa? Karena Abdurrahman as-Saqaf yazuruhu. Wa kana Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus yazuruhu. Sehingga itu menunjukkan bahwasanya makam Ahmad al-Muhajir ilallah, Ahmad bin Isa, itu berada di sana. Tetapi melalui tadi itu warwaihul unsid, ada aroma-aroma yang harum semerbak di sekeliling, ya, yang ada di sekeliling Al-Husaisah, maka disitulah menunjukkan bahwa di sana adalah makamnya Al-Muhajir ilallah, Ahmad bin Isa. Dan tentu ini berbeda dengan makam Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang merupakan ya sebongkah batu yang di situ ada tempat pijakan Nabi Ibrahim, tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk membangun Ka'bah, begitu ya. Sehingga kemudian alat pijakan ini disebut sebagai makam Ibrahim. Dan tentu ini adalah salah satu bukti otentik, ya, bukti otentik yang tidak bisa dibantah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu kedatangannya ke Mekah tidak diragukan lagi. Begitu. Iya. Terus, karena ini pembahasannya seru ini, keilmuan ini teman-teman ya. Saya mendapatkan banyak ilmu dari Gus Baha ini, dari statement yang beliau sampaikan, ceramah yang beliau sampaikan, dan tentu ketika ada satu hal yang tidak bisa saya pahami, tentu saya pertanyakan, begitu kan. Jadi kita niatnya belajar, bukan untuk menjelek-jelekan ulama, bukan untuk menghina para ulama atau kiai-kiai kita, begitu. Jadi gitu teman-teman. Makanya jangan suudzon terlebih dahulu lah. Karena kita sesama umat Islam. Masalah. Terus. Inda baitikal muharram. Saya terjemahkan. Baitikal muharram. Nah, Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi di zara'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhan kami, inni askantu min zurriyati, sesungguhnya aku, askantu, saya atau aku menempatkan, min zurriyati, sebagian dari keturunan-keturunanku. Di mana? Biwadin, di satu lembah, yang namanya lembah itu kan ya di bagian bawah cekungan daripada bukit-bukit. Nah, jadi pegunungan. Nah, kemudian bagian yang bawahnya itu, nah disitulah cekungan, lembah namanya. Nah, lalu kemudian di sini ada Ka'bahnya. Nah, katakanlah ini cekungan, maka Ka'bah ada di sini. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu menempatkan, memposisikan keluarganya, yaitu sebagian dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu di satu lembah. Di mana lembah ini? Di mana? Biwadin. Di satu lembah, biwadin ghairi di zara'in, di satu lembah yang tandus, yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Biwadin ghairi di zara'in. Di mana? Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang engkau muliakan. Nah, sehingga di sini ada beberapa hal. Yang satu posisi, yang satu ada pembuktian bahwa lokasinya itu berada di satu lembah. Ya, karena memang Ka'bah itu posisinya berada di lembah. Kemudian apa? Ghairi dizar'in, tandus. Yang namanya Mekah itu tandus. Tandus. Berbeda dengan Madinah. Kalau Madinah itu banyak pepohonan-pepohonan dan juga ada tanaman ya. Apa istilahnya? Lahan di situ cocok untuk menanam pohon-pohon kurma. Nah, sehingga nggak ada kurma Mekah, nggak ada.
Yang ada itu adalah kurma Madinah. Ya, dan ini tentu sesuai ya. Dengan apa? Dengan kondisi Mekah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Saya ya menempatkan sebagian keturunanku di satu lembah yang tandus, yang tidak memiliki pepohonan. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Nah, maka ini sesuai. Nah, jadi di sini kan ada dua hal sebenarnya itu. Yang satu itu kedatangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, lalu kemudian merunut siapa saja keturunan-keturunannya. Nah, begitu juga dengan Al-Imamul Muhajir ilallah. Pembuktian kedatangan Ahmad Al-Muhajir ilallah dari Irak, Juna, ke Hadramut. Ini terbukti atau enggak? Nah, lalu ketika memang terbukti, baru di situ akan ditelusuri siapa saja yang menjadi keturunan-keturunan di sana yang kemudian sekarang itu dikenal sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Kalau dalam kitab-kitab nasab itu disebut sebagai Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Al-Abah. Nah, kalau di versinya Balawi itu Ahmad Al-Muhajir ilallah. Nah, jadi pembuktiannya itu apa? Buktikan terlebih dahulu bahwasannya Ahmad bin Isa itu pernah ke Hadramut. Nah, lalu setelah iya bisa dibuktikan, oh ini loh bukti bahwasannya Ahmad Al-Muhajir ilallah itu berhijrah ke Hadramut, maka keturunannya siapa saja yang ada di sana. Nah, sebagaimana dalam ayat tadi, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nah, kalau Nabi Ibrahim kan seperti itu ya, bisa saja Ahmad Al-Muhajir ilallah bisa saja seperti itu. Sebagian keturunan dari Ahmad Al-Muhajir ilallah itu berada di Hadramut, tetapi buktikan terlebih dahulu bahwa Ahmad Al-Muhajir ilallah itu pernah ke Hadramut. Jadi begitu teman-teman ya. Ini untuk menyamakan persepsi antara bagaimana pembuktian kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang pernah ke Mekah lalu kemudian menurunkan keturunan-keturunan yang diantaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga dengan Ahmad Al-Muhajir ilallah yang pernah datang ke Hadramut lalu kemudian menurunkan keturunan-keturunannya yang namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Untuk menyamakan persepsi antara kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian kisah dari Ahmad Al-Muhajir ilallah. Yang seorang imam, yang luar biasa hebat. Luar biasa ya. Jadi begitu supaya teman-teman bisa menyerap apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, jadi bukan ilmu husnudzon, Kang Brot. Sekali lagi. Dan ini bukan untuk husnudzon. Intinya harus ada kesamaan pembuktian. Betul. Buktinya sangat banyak. Nggak bisa diucapkan satu-satu sehingga buktinya itu hilang semua saking banyaknya ya. Subhanallah. Ini luar biasa itu pembuktiannya. Makamnya saja baru muncul 550 tahun kemudian. Itu pun melalui mimpi, melalui kasaf ya, melalui ronsen kuburan ya. Subhanallah. Lanjut. Orang yang spesial. Ya, berarti kan kalau memang iya, Ali bin Abu Bakar As-Sakran, Abdurrahman As-Saqqaf, kemudian siapa Al-Imam Faqihil Mugaddam. Itu adalah orang-orang yang spesial, maka kan perlu dirunut begitu. Spesial atau tidak itu nasabnya. Sebagai durian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan klaimnya Balawi lebih dari spesial. Semalam yang ada dalam kitab Mukhtasar Manaqib Al-Imam Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus, di mana Ahlul Baiti afdhalun nas. Di mana duriyah Nabi ini, Ahlul Bait saya artikan sebagai duriyah Nabi. Duriyah Nabi itu adalah afdhalun nas. Wa Ba'alawi afdalu ahlil bait alal itlaq bil ittifaq. Dan keluarga Balawi itu adalah
yang terbaik dari para dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan lebih dari spesial, ini jauh dari spesial. Sehingga kan apa namanya, pembuktiannya ada atau tidak begitu. Gampanglah untuk ke generasi misalkan Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Saqqah bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Alwi Waladul Faqih bin Muhammad Al-Ustadul A'zam Al-Faqihil Mugaddam. Siap Kang Gus Channel. Bin Ali Walidul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi Athani bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Ilallah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammadin Naqib bin Ali Al-Uraidi. Sampai hafal saya. Dan seterusnya. Aduh. Jadi kan spesial begitu. Kalau memang spesial, ya ya tinggal dibuktikan saja kedatangan dari Al-Imamul Muhajir Ilallah ke Hadramaut. Oke, lanjut. Kalau Muhammad Nabi itu katanya siapa? Jadi kalau siapa namanya, Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu benar adalah seorang sayyid, maka bapaknya siapa, kakeknya siapa, leluhurnya siapa? Bapaknya siapa, kakeknya siapa, leluhurnya siapa? Kalau memang ya mereka ini merupakan keturunan dari Ahmad Al-Muhajir Ilallah, maka buktinya apa? Ahmad Al-Muhajir ini pernah datang ke Hadramaut. Sesimpel itu. Jadi minta bukti saja akan keberadaan dari Ahmad bin Isa yang berhijrah ke Hadramaut lalu kemudian disebut sebagai Al-Muhajir Ilallah. Ya. Jadi jelasnya Kang Ari jelas mahnya. Kang Arif. Lanjut. Ukuran secara fikih itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Berarti untuk pembuktian fiktif atau tidaknya tokoh-tokoh dari para leluhur para habaib itu, ya itu dilihat satu kuburan, yang kedua itu artefak. Bagaimana dengan kuburannya Ahmad Al-Muhajir Ilallah tadi yang sudah saya jelaskan? Ahmad Al-Muhajir Ilallah itu kuburannya walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi, seperti yang dikatakan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra, di mana kuburannya nggak diketahui sampai abad ke-9. Berarti memang sudah ada jarak 50 tahun kuburan tidak diketahui. Jadi ini sudah gugur kuburan. Lalu bagaimana dengan nisan? Nisannya mah nisan baru. Apalagi di sana sudah ada tradisi bahwa setiap sekian puluh tahun sekali, nah itu diganti. Jadi itu sudah tidak apa namanya, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah bukti artefaknya ya atau kuburannya itu, nggak bisa. Saya akan memberikan contoh, ada kuburan-kuburan atau nisan-nisan yang ada pada abad-abad di masa lalu, di mana untuk tokoh-tokoh yang berpengaruh, ya, bentuk dari nisan-nisan mereka itu macam-macam kan. Nah, misalkan seperti ini. Ini adalah nisan-nisan di masa lalu yang ada di wilayah Hijaz. Dan ini ada pada abad ke-3 Hijriah. Tahun 200 sekian begitu. Dari sisi khat, dari sisi tulisan, ya dari sisi tulisan, tulisannya membeda. Tuh, tulisannya membeda, khatnya khat kufi. Dan apa namanya, untuk penggunaan macam-macam khat yang digunakan sebelum abad ke-5 Hijriah itu khat kufi. Sementara khat yang digunakan di makamnya Al-Imamul Muhajir Ilallah itu bukan, nggak seperti itu. Dan kalau melihat dari khat ini, khat kufi, nah ini kan menunjukkan akan keberadaan peradaban di masa lalu. Nah, jadi ada hiasan-hiasannya, kemudian bentuk atau jenis dari khatnya itu berbeda. Nah, tidak seperti khat dari nisan-nisan atau makam-makam yang ada di Hadramaut Yaman. Nah, sehingga kalau memang iya khatnya seperti ini, baru bisa. Belum melihat kepada bagaimana bukti arkeologis dari batunya. Jadi batu yang digunakan itu batu apa? Apakah batu basal? Apakah batu
marmer atau batu andesit atau batu kapur atau bagaimana? Nah, itu penelitian-penelitian yang harus dilakukan untuk menguji seberapa kebenaran dari makam tersebut, lalu kemudian bisa dijadikan sebagai bukti bahwasannya tokoh yang dimakamkan itu adalah tokoh yang benar-benar historis pernah hidup di masa lalu. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi bukan pakai batu baterai atau batu gamping begitu yang 50 tahun, 40 tahun itu rusak. Justru karena itu video-video lama harus diluruskan. Karena apa? Karena itu bisa menjadi senjata. Oh, Gus Baha itu ini loh, memberikan kesaksian loh, bahwasanya Al-Faqihil Muqaddam adalah sosok historis. Maka kita luruskan di situ. Kemudian pertama kali seorang duriyah Nabi yang datang ke Hadramut itu adalah Ahmad Al-Muhajir Ilallah yang merupakan leluhur dari para Habib. Nah, itu kan statement yang tidak lurus, sehingga kita luruskan untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi bukan untuk merendahkan, untuk menghina dan segala macam. Dan saya rasa kiai-kiai yang ada di Rembang itu pun juga memiliki kedekatan emosional kok dengan beliau, sehingga beliaulah yang memberitahukan kepada Gus Baha bahwa referensinya ini dan selesai. Begitu ya. Ini tidak ada niatan yang buruk. Apalagi beliau adalah seorang ulama, dan tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa saya ini orang bodoh yang ingin belajar. Ya, ingin belajar dan ingin tahu banyak hal yang tidak saya ketahui sebelumnya. Begitu. Amin amin Kang Wawan. Ya, kita lanjut. Jadi tidak untuk merendahkan, bukan. Nah, tidak ada. Dan itu tidak boleh untuk merendahkan apalagi ulama-ulama kita ya, ulama-ulama Nusantara. Tetapi misalkan kalau ulama-ulama Nusantara direndahkan, ya kita akan serang balik, begitu. Ya. Wal asri sana. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, itu tujuannya. Begitu ya. Oke, lanjut. Dulu kali kecil pernah ada paman yang bernama Muthalib. Jadi kalau ini kan ya, di persamakan persepsinya. Oh, ini antara Al-Imam Faqihil Muqaddam dengan Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid, di mana Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid itu merupakan guru daripada Faqihil Muqaddam. Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid adalah seorang ulama, ya, seorang ahli hadis. Ketokohannya, keulamaannya itu diakui oleh banyak ulama-ulama yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, lalu Faqihil Muqaddam untuk mencampakkan kesejarahannya, ya, maka Faqihil Muqaddam disebut sebagai apa? Disebut sebagai salah satu dari muridnya Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Nah, ini kan pembuktian juga harusnya. Mana pembuktiannya? Apakah ada atau tidak? Jadi kalau melihat bagaimana kesejarahan di masa lalu, ternyata nggak ada Faqihil Muqaddam. Bukti historisnya apa, bukti arkeologisnya apa, dan bukti-bukti yang lain yang menunjukkan bagaimana kesejarahan dari Al-Imam Faqihil Muqaddam. Itu apa? Kalau memang tidak ada, ya sudah. Jadi tadi, apakah sejarahnya itu dicangkok atau tidak? Begitu loh. Faqihil Muqaddam, apakah sejarahnya itu cangkokan kepada tokoh historis yang namanya Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid atau tidak? Ini kan perlu pembuktian. Kalau memang tidak ada buktinya, ya sudah. Berarti Faqihil Muqaddam itu adalah seorang sosok yang fiktif, yang dibikin-bikin, yang dibesar-besarkan namanya, yang diglorifikasi, yang dibuat seolah-olah dia ini adalah tokoh yang sangat hebat. Dan pujian-pujian yang ditujukan kepada Faqihil Muqaddam itu begitu luar biasa.
untuk menunjukkan seolah-olah bahwa Faqihil Muqaddam itu adalah seorang sosok yang pernah hidup di masa lalu, kemudian kesejarahannya dicangkokkan kepada beberapa tokoh yang diantaranya tadi Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid, kemudian siapa namanya, Abu Marwan, namanya itu Salim bin Ali bin Ahmad bin Marwan, Ba Marwan, dan seterusnya begitu ya. Kemudian dikaitkan dengan seorang sosok yang namanya Al-Imam Sa'duddin Al-Dhafari yang mengutarakan bagaimana kesejarahannya, Faqihil Muqaddam, dan seterusnya. Yang intinya Allah nggak ada bukti begitu. Selesai, titik, segera jebuk. Ya, goleh tenar nyenggol Gus Baha, kasihan nggak direspon. Gus Baha terlalu mahal buat nanggepi kepas YouTuber. Ya terserah. Nah, setidaknya masyarakat Indonesia sudah tahu kan? Nah, masyarakat Indonesia sudah tahu bagaimana kualitas. Nah, jadi bukan kuantitas. Oh, si Anu, si Fulan adalah ulama yang hebat, luar biasa, hafal ini, hafal itu. Nah, giliran ditanyain satu pertanyaan aja nggak bisa jawab, ya itu kualitasnya. Begitu loh, ya, Din? Ya kan? Berarti kualitasnya emang seperti itu. Nah, selesai kan? Selesai. Lanjut. Namanya semua orang kafir pun tahu. Nah, jadi kalau mbah-mbahnya Kanjeng Nabi, mbah-mbahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak fiktif. Kenapa? Karena memang diakui oleh banyak orang. Siapapun menjadi siapapun menjadi saksi dan sudah syuhrah wal istifadah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ya, itu syuhrah wal istifadah. Data sejarahnya ada, pembuktiannya bisa. Lalu bagaimana dengan syuhrah wal istifadah yang dimiliki oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran sebagai seorang dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nasabnya itu disambungkan kepada Al-Imamul Muhajir ilallah. Kalau memang datanya itu adalah data eksternal plus sezaman, oke, bisa diakui kebenarannya, bisa diakui validitasnya, dan tokoh-tokoh yang dimaksudkan itu bukanlah tokoh-tokoh yang fiktif, tapi tokoh-tokoh yang historis kalau memang ada. Tapi bagaimana bisa kita mengakui akan status dari Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah, kemudian Ubaidillah, kemudian Alwi, ya, dan seterusnya. Buktinya mana? Kalau memang tidak ada bukti, ya sudah. Berarti faktanya itu memang sosok-sosok yang sengaja dibikin dan sosok-sosok yang sengaja dibuat untuk melegitimasi kebenaran nasab tersebut. Padahal nggak ada. Begitu loh. Terus. Percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah. Jadi semuanya itu tidak menyaksikan akan status Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dzurriyyah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, lalu bagaimana dengan Balawi, Ali bin Abu Bakar As-Sakran beserta saudara-saudaranya atau keturunannya? Siapa yang mempercayai? Buktinya mana? Kan begitu. Yang namanya klaim, yang namanya pengakuan, ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i, di mana pembuktianlah itu yang harus didatangkan oleh al-mudda'i, orang yang mengklaim. Itu ada Yusuf an-Nabhani, Syekh Yusuf an-Nabhani. Di sana dikatakan waqad ajma'at al-ummatul muhammadiyatu min sairil aqtari wal asari ala anna Ba'alawi min as-sahih ahli baitin nubuwati nasaba wa akramuhum hasaba. Sungguhnya umat Muhammad dimanapun mereka berada, dari manapun, dari masa kapanpun, dari mana tempat mereka, itu telah bersepakat, telah berijma, berkonsensus bahwasannya Ba'alawi itu adalah min as-sahih ahli baitin nubuwati nasaba. Termasuk seorang keluarga, seorang golongan yang paling sahih nasabnya, wa afdaluhum hasaba,
kemuliaan mereka itu yang paling unggul, yang paling istimewa. Ditambah lagi dengan siapa namanya, Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Oke, sebelum ke situ di Bughiyatul Mustarsyidin, inna ahlal baiti afdalun nas wa afdalu ba'alawi afdalu ahlil bait littiba'ihimus sunnah wa limashtahara anhum minal karam wat taqwa was salah wal ibadah bil ittifaq. Begitu dalam kitab itu Bughiyatul Mustarsyidin. Begitu juga dari kitab Manaqib Al-Imamul Adani, sama redaksinya. Kemudian kalau di Manaqib Al-Adani, di situ disebutkan wal Imam Al-Adani hum afdalu al-Ba'alawi. Di mana Imam Al-Adani itu adalah seorang tokoh yang paling utama-utamanya dari kalangan Ba'alawi. Artinya begini, yang paling baik-baiknya manusia adalah dzurriyyah Nabi. Nah, jadi udah di apa namanya? Udah diayak begitu ya, udah dipilih-pilih. Kemudian wa afdalu alil bait itu Ba'alawi. Kemudian diringkas lagi, dipilih lagi menjadi Ba'alawi. Nah, kemudian dari Ba'alawi ini diringkas lagi menjadi Al-Imamul Adani. Dan itu bil ittifaq. Dan itu adalah kesepakatan para ulama. Jadi begitu. Jadi intinya, nasab yang paling sahih sedunia itu tidak ada buktinya. Berarti double itu. Berarti nasab yang double, yang tidak memiliki fakta, yang tidak memiliki bukti. Siapapun bisa mengaku-ngaku, jangankan nasab, ya, dibikin-bikin menjadi nasab yang paling sahih sedunia. Emas saja tadi seperti yang dikatakan oleh Kang Paling Halu. Emas saja itu bisa dipalsukan, apalagi nasab. Nasab bisa dipalsukan, ijazah bisa dipalsukan. Apalagi? Ijazah, nasab, sejarah bisa dipalsukan. Makam bisa dipalsukan. Ayo, apalagi yo? Apa yang tidak bisa dipalsukan? Nah, tinggal bagaimana pembuktiannya begitu. Kalau memang nggak ada bukti ya double. Intinya mah mau ngomong sampai apa namanya keluar sabun dari mulutnya, tetap yang namanya double mah double aja udah. Yang namanya palsu aja udah. Wali pun bisa dipalsukan ya. Kuburan, wali, nasab, sejarah, emas, nah itu semuanya bisa dipalsukan. Hadis pun bisa dipalsukan ya. Subhanallah. Jadi begitu. Mau kayak gimana? La ilaha illallah. Astagfirullah. Lanjut ya. Seru ini soalnya mah. Nah, Sayyid Ali Al-Habsyi itu bisa. Sayyid Ali Habib gitu loh Gus. Karena sudah tidak terbukti Gus. Habib Ali Al-Habsyi. Yang pengajian-pengajiannya itu dibukukan di dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Yang di situ menceritakan seorang Habib namanya Ahmad Al-Haddar, di mana salah satu garomahnya itu adalah ketika bertemu dengan perempuan maka payudaranya itu digrepe-grepe. Nah itu Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Dan saya rasa Gus Bah itu pun juga sudah membaca kitab tersebut. Nah, karena saya simak seperti itu. Jadi memang luar biasa isi pengajian dari beliau ya. Saya dapat banyak pengetahuan, dapat banyak ilmu dari yang disampaikan oleh Gus Baha ya, karena memang beliau seorang ulama begitu. Karena beliau seorang yang alim, seorang kiai, seorang ulama yang berilmu. Kalau saya kan hanya sekedar santri dan tentu saya masih bodoh. Dan tentu dari apa yang beliau sampaikan ini begitu luar biasa. Penjelasannya, uraiannya, kemudian bagaimana pembuktian untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu pernah berada di Mekah, dan itu bisa dibuktikan dengan bukti-bukti arkeologis, ya. Dan kemudian Nabi Ibrahim itu pun juga memiliki keturunan, dan dijawab juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan
dalam sebuah ayatnya, Rabbi, karena saya orang bodoh yang hafal-hafal, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nah, itu di ayat surat Ibrahim ayat 37. Di mana dari sini apa namanya, bisa diambil banyak pelajaran dan tentu bukti-bukti arkeologis dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu pun juga bisa diketahui. Dari yang pertama, tanda-tanda dari Mekah itu merupakan satu wadi, satu lembah, ya, dan lembah itu tandus, ghairi dzi zar'in. Lembah itu tandus. Kemudian di lembah tersebut itu ada Ka'bah yang disebut dalam ayat ini dengan Baitikal Muharram atau Al-Baitul Haram atau Al-Baitul Muharram. Nah, sehingga itu adalah tanda-tanda di mana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu buktinya ada bahkan sampai saat ini. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan siapa namanya? Al-Imamul Muhajir ilallah yang makamnya saja baru dibikin 550 tahun yang lalu. Nisan tidak ada. Makam saja baru dibikin 550 tahun kemudian. Lalu yang seperti itu apakah bisa untuk membuktikan akan membuktikan akan kehijrahan Ahmad bin Isa al-Muhajir sampai ke Hadramut? Nggak ada. Lalu bagaimana dengan keturunan-keturunannya yang mengaku bahwa mereka memiliki leluhur yang namanya Ahmad al-Muhajir ilallah? Ya nggak ada. Berarti itu memang sengaja membikin sejarah, ya, membuat ciptaan sejarah yang baru, memproduksi wali-wali kutub, memproduksi para ulama, memproduksi para tokoh-tokoh yang hebat, sementara pada faktanya itu memang tidak pernah ada itu. Kecuali pada generasinya Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Mulai dari abad pertengahan, abad ke-9 Hijriah itu baru ada tokoh-tokoh dari kalangan Ba'lawi. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Sehingga ini ya bisa dikatakan sebagai apa ya? Sebagai bumerang untuk Gus bahas sendiri. Karena pembuktian, apalagi ini Nabi Ibrahim saja bisa dibuktikan keberadaannya. Nah, lalu bagaimana dengan hanya yang 1000 tahun yang lalu? Bahkan dikatakan sebagai imam. Dikatakan sebagai para wali-wali kutub. Para sufi. Bahkan para ulama-ulama yang hebat. Terkenal di mana-mana. Nasabnya diijma oleh para ulama. Dan seterusnya. Sehingga itu semua ya dobol. Oke, gimana? Ya, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua karena amin ya robbal alamin. Nah, jadi kita doakan terlebih dahulu untuk seluruh umat Islam dimanapun berada. Allahumma gfir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma faridan ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma salim ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma rizuk ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.